Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru 2. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop Yosua pasal 1 secara keseluruhan, ayat 1 sampai 18 yang berjudul penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Jadi perikop ini bercerita tentang setelah kematian Musa, hamba Tuhan, lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Demikian, kalau kita baca ayat 1 sampai 2. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang menyeberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi Yosua meneruskan tugas dari Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari tema ini? Yang pertama, Tuhan setia dengan janjinya. Pernyataan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua membuktikan bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Apa yang telah dimulai oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan tidak terhenti ketika Musa mati. Tetapi janji Tuhan untuk menyertai bangsa itu diteruskan melalui kepemimpinan Yosua. Ini menunjukkan bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Dalam perjalanan kehidupan kita mengimani Tuhan setia dengan janjinya. Janji Tuhan adalah menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita, memberikan kita segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, mencukupkan kita dengan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji akan memberkati orang yang percaya kepadanya, memberkati kita sebagai umatnya. Tuhan berjanji untuk selalu menyertai, memberkati, memberikan kekuatan bagi kita. Ada banyak janji Tuhan, dan janji itu ditepati karena Dia setia dengan janjinya. Karena itu jangan pernah meragukan janji Tuhan, janji penyertaannya, janji akan keselamatan yang diberikannya bagi orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, taat kepada perintah Tuhan. Kepada Yosua disampaikan untuk taat, kepada Musa juga sebelumnya disampaikan untuk taat. Dan itu yang kembali diingatkan. Makanya tadi dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu mau menunjukkan, kuperintahkan itu mau menunjukkan apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa itu, kepada Yosua, maka taatilah. Taat kepada perintah. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan melihat karya besar Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kita akan melihat
apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita nyata ketika kita taat kepada perintahnya. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menjadi berkat sukacita bagi kita, bagi sesama, dan tentunya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan dalam kehidupan kita yang tertulis dalam kitab suci, dalam Alkitab. Taatilah. Ketika dia berkata, kasihi musuhmu, doakan, berkati, lakukanlah. Ketika Tuhan berkata, setialah, maka setialah. Ketika Tuhan berkata, agar kita berjalan dalam kebenarannya, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu, maka taatilah, lakukanlah. Karena dengan demikianlah kita akan melihat karya besar Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Ketika kita taat kepada perintahnya, maka ada banyak hal yang melampaui akal dan pikiran kita, boleh kita rasakan, nikmati dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hadapi masa kini dan masa depan dengan mengandalkan Tuhan. Hadapi masa kini dan masa depan dengan mengandalkan Tuhan. Hari ini kita telah sampai di hari ke-14 bulan Januari 2026. Apa yang terjadi hari ini, apa yang harus kita hadapi. Sembari kita juga berharap sesuatu yang lebih baik lagi untuk masa depan, hari esok dan selanjutnya. Orang yang kuat dan teguh dalam iman kepada Tuhan, seperti tema tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu, dia akan hadapi masa kini dan masa depannya dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang menjadi beban yang teramat berat dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Apapun yang menjadi harapan dan rencana di tahun 2026 ini, yakinlah dengan doa dan usaha, Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan yang terbaik. Karena itu hadapilah hari ini dan rencanakan hari depan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak bisa menghadapi atau menjalani hari ini dan hari esok, masa depan dengan diri kita sendiri. Kita sangat terbatas, kita lemah. Kita mempunyai beragam kekurangan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita itu akan memampukan kita menghadapi, mengatasi setiap hal yang kita sedang alami, jalani dalam kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkan, karena kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang setia menyertai kita. Janjinya ditepati, karena itu taatlah kepada perintahnya dan hadapi masa kini dan masa depan dengan mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami agar senantiasa kuat dan teguh dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, karena Tuhan setia dengan janjimu. Engkau meminta kami untuk taat kepada perintah-Mu, dan kami siap menghadapi masa kini dan masa depan dengan mengandalkan Tuhan. Karena sejatinya kami tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang setia menyertai kami dalam setiap masa kehidupan kami. Berkati kami Bapa, kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu, menghidupinya, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Berkatilah kami dan seluruh keluarga kami, berkatilah seluruh jemaat Tuhan dan seluruh hamba Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, berikan kami hikmat. Berkatilah sesama kami yang saat ini sedang menghadapi beragam pergumulan kehidupan, sakit penyakit, dan tantangan-tantangan kehidupan lainnya. Tuhan, berbelas kasihlah bagi mereka. Berikan kekuatan, keteguhan hati, berikan hikmat, yakinkan bahwa dengan mengandalkan Tuhan, mereka dimampukan menghadapi, mengatasi setiap persoalan kehidupan. Kami percaya selalu ada harapan dalam hidup ini, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Untuk segala rencana dan harapan kami mau mengandalkan Tuhan saja, karena kami percaya Tuhan yang Maha Baik memberikan yang terbaik.
Terima kasih Bapa, berkati kami dan seluruh keluarga kami yang bersama kami di tempat tinggal kami saat ini, atau mungkin yang berada di tempat yang berbeda di perantauan mereka, dalam pekerjaan, di dalam proses pendidikan, dan dalam hal-hal lainnya. Tuhan yang menjagai senantiasa. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.